makhluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Kiai? Kurang benar. Tadi saya jelaskan, pertama wujud adalah zat Allah. Al-Dzatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisabil Idhofat, the absolute one existence without relation. Kemudian bahasa manusia ini, di sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99. 99 itulah maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq, yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Ya. Pasti ada. Maka 99 semua jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Setelah tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab ya. Ketika itu belum ada yang menjawab Allah, iya itu Allah sendiri itu sebenarnya, tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. Yeah. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Yeah. Lain lagi. Okay. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu Khaliq, pencipta? Bukan. Apakah Nur Muhammad itu makhluk? Bukan. Itu antara Khaliq dan makhluk. Nur Muhammad itu. Kalau saya simpulkan, yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu bukan Nabi Adam alaihissalam, bukan, tapi Nur Muhammad. Bukan diciptakan, manifestasi. Cerminan, pemunculan, penampilan. Dari al-Thabit alam arwah, Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu terjadi tiga terminologi. Pertama, tajalliyat, manifestasi banyak beragam ini. Kedua, tanazzulat, dekadensi. Yang ketiga, ta'ayyunat, intifikasi. Jadilah alam semesta ini. Jadi begini Pak Kiai, kalau saya biasa di ilmu jurnalistik, segala sesuatu harus ada dasarnya. Hukum pun ada dasar hukum misalnya. Orang akan bertanya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, adakah dalilnya? Gitu. Dan apa? Ya ada dong. Quran misalnya, bahwa misalnya disebutkan tadi ada bukan Nabi Adam yang cerminan pertama kali diciptakan oleh sebagainya. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi dengan hak. Nah, hak itu apa? Nur Muhammad. Tidak sekali-kali saya ciptakan langit dan bumi kecuali dengan al-haq. Kecuali sesuatu yang namanya al-haq itu apa? The Logos, kun fayakun. The Logos itu adalah kun fayakun. Jadilah maka jadi. Itu namanya The Logos atau Al-Haq itu Nur Muhammad. Dan itu tafsir berarti ya? Nur Muhammad itu bukan bentuk manusia? Bukan. Wujud. Apakah boleh ditafsirkan yang Nur Muhammad itu sebagai ruh? Ruh sudah alam arwah tadi. Alam arwah. Ya, oke. Boleh. Ruh alam arwah. Pertama kali manifest, turunlah katakan, merosot lah, dekadensi Nur Muhammad. Nah, dan Nur Muhammad itulah terjadi, dan Muhammad ini namanya The Logos, kun fayakun, jadilah tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, manifestasi, dekadensi, intifikasi, jadi alam semesta ini, termasuk kita. Jadi ayatnya sama, tafsirnya bisa beda-beda. Kalau diurut nih, kita at-tajalli dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli a'yanus tsabitah, entitas laten dari alam arwah. Entitas laten tajalli dari nama-nama Allah, Asmaul Husna. Asmaul Husna tajalli dari zat Allah. Oke. Menarik nih. Saya pengen tanya jadi Pak. Oke. Tadi nge-reverse kepada surat Al-A'raf 172 kalau nggak salah ya. Yang mana itu? Alastu birabbikum. Oh ya. Nah, saya coba baca keseluruhan dari terjemahan surat Al-A'raf ini ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Nah, berarti
boleh nggak kita menafsirkan dari penjelasan tadi bahwa tadi setelah Nur Muhammad, kemudian itu ruh ya, kemudian setelah itu ruh kita diciptakan. Kemudian pada saat itu kita berdialog dengan Allah. Kita belum ada waktu itu. Belum ada? Kita baru alam arwah. Ya, ketika alastu Iya, dalam bentuk birabbikum, ruh atau arwah. alastu birabbikum, saya bukankah aku Tuhanmu? Kemudian kita jawab kata Al-Quran, ada kata Al-Quran, kita jawab bala, iya. Itu yang jawab Allah sendiri itu. Kita belum ada itu. Mewakili manusia, tapi Mewakili manusia, mewakili kita. Oke. tadi Kiai, tadi yang Pak Kiai sampaikan bahwa seluruh wujud yang ada di alam ini ada dalam genggaman atau ada dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia menciptakan ada cacing, ada kecoa, ada ikan koi, ada ikan arwana, ada orang jahat, ada orang baik. Kalau dikaitkan dengan proses pencarian Tuhan itu bagaimana memaknainya? Kembali ke taklif tadi, Pak. Ke taklif. Kembali hanya soal itu ya? Iya, kita punya nafsu natiqah. Nafsu yang cerdas, itu ada di akal. Di akal ini punya taklif, punya perintah, ada kewajiban mencari kebenaran. Dari mana perintah itu? Dari qalbu, dari ruhil ilahi. Ya. Hanya terhalang oleh an-nafsul yang ada di Gizar. Rempelo. Ya, rempelo. Itu ada nafsu ghadabiyah, egois, angkara murka, ada nafsu syahwatiyah, hedonis. Ini yang menghalangi antara qalbu dan logika. Apakah kan gini, bahwa masing-masing kan punya, yang diukur tadi, balik lagi ke bagian yang awal saya tadi tanyakan, bahwa setiap orang itu diukur dari usahanya dia. Ya. Berarti Nabi Musa punya usahanya. Punya usahanya. Kemudian Fir'aun juga punya usahanya. Punya keyakinan kebenaran, keyakinan yang yakin oleh Fir'aun itu benar. Oke, berarti kan dia punya usaha juga. Nah, kemudian di endingnya, ketika misalnya sudah digulung oleh lautan itu, kemudian dia mengatakan, saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya percaya kepada Tuhannya Musa. Bani Israel. Tuhan Bani Israel. Nah, berarti pada saat itu kata-kata benar nggak? Ketika Nabi Fir'aun mengatakan itu kalimatul haq bukan? Mana apa? Ungkapan kebenaran bukan? Iya. Ya sudah. Berarti benar semua itu. Ketika Fir'aun digulung oleh ombak, kemudian mengatakan, saya beriman pada Tuhan, Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israil. Ungkapan kebenaran enggak? Kebenaran. Ya sudah, selesai. Berarti benar semua itu. Ketika kemudian dia mengakui adanya Tuhan Allah dan Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israil, berarti itu ungkapan kebenaran. Dan dia ada dalam posisi yang sangat sulit waktu itu. Apakah memang Allah itu kadang-kadang menciptakan kesulitan? Bukan bahasanya jenengan memanifestasikan kesulitan dan kesakitan itu untuk orang kembali kepada Allah itu, untuk mengenal Allah, bisa dikatakan begitu? Bukan begitu. Fir'aun manifestasi dari sifat Allah al-muntaqim, yang maha menyiksa. Sudah, titik. Jadi Fir'aun harus ada. Nah, tapi ketika kemudian tadi sebagai seorang al-muntaqim dia ungkapan kebenaran. Ungkapannya benar enggak? Benar enggak mengatakan saya beriman itu benar enggak? Ya udah, itu ungkapan kebenaran. Ya, artinya kemudian dia menemukan Tuhan, ada proses menemukan Tuhan ketika kemudian Allah memberi dia kesakitan itu. Kesusahan. Oke. Jadi kesakitan tetap ada. Kan al-muntaqim. Tapi kalau itu sebenarnya ini menjadi men-challenge logika saya. Kalau kemudian begitu, kan Tuhan dikatakan Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa Tuhan kemudian menciptakan manusia atau makhluknya untuk disiksa? Kan tidak. Itu bahasa menciptakan itu. Manifestasi. Ini yang real yang kemudian kita hadapi dari diskusi ini. Juga. Nama Tuhan Ad-Dhol Al-Muntaqim. Syadidul Batas. Nama itu maha yang menyiksa, yang siksaannya dahsyat, yang menyesatkan. Masa orang semua nggak ada yang disiksa? Masa nggak ada orang disiksa? Nanti vakum dong. Namanya nganggurin percuma ada nama ini. Kalau tidak ada Fir'aun, nggak ada Stalin, Lenin, Brezhnev, siapa lagi? Mussolini. Al-Jabbar mana? Itu pun baru pemunculan dari penampilan sedikit dari nama Jabarnya Allah. Bukankah Jabarnya Allah? Allah alam. Tsunami itu Jabarnya Allah tuh. Itu manifestasi dari Jabarnya Allah, tsunami di Aceh itu. Bahwa nantinya ketika misalnya manifestasinya itu kemudian diciptakan makhluk, ketika diciptakan makhluk, pasti nanti akan ada yang masuk ke dalam rohmannya, ada yang masuk ke dalam
Al-Muttaqin. Saya contohkan tadi, kita saja Ya. pagi-pagi jadi orang Rahman, Ya. Latif, Rahim, Karim, pagi-pagi jam 11 udah marah-marah, ada atau nempeleng orang melempeleng, caci maki, sudah jabar itu, udah jabar, udah syadu bats itu. Oke. Nah, berarti setiap orang itu punya potensi di dalam dirinya. ya, oke. Kemudian dia berusaha Ya. untuk menuju rahmat, juga bisa punya pilihan untuk menuju ke sini kan. Iya. Berarti yang akan diukur kan itunya Pak Kiai. kan? Taklif namanya. Usahanya dia, Ya, ikhtiarnya usaha, dia. ya. Nah, orang gitu ya. Berarti kan itu punya choice untuk pilihan. Ya. Punya pilihan Mas Atif. Iya. Jadi dia bisa baik, Bisa buruk. bisa juga buruk. Bahasa baik buruk bahasa agama. Bahasa hakikat nggak ada baik buruk. Sempurna semuanya. Ya. Ya, apakah Namrud, Fir'aun, Abu Jahal bukan ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Ya sudah, selesai. Berarti kan bisa kembali juga. Cuma dia memilih tidak kembali. Lah itu. Oke. Berarti ada yang tetap bersyukur, ada yang memilih tetap Kafir, Ya, tertutup. kufur tadi itu. Ya coba bayangkan, Abu Lahab sudah dinas tabat yada Abi Lahabi watab. Cilakalah Abu Lahab, sesla naron akan masuk neraka. Bok kapak-kapak ke bahasa Jawa ini. Bok kapak-kapak ke Tetap baik. tetap wae tabat tadi bilang. Oke. Berarti nyambung sama itu Mas Latif. Yang tadi di episode sebelumnya nih. Karena kan kita terus berdiskusi nih. Iya. Jadi inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura itu petunjuk pertama kali yang paling urgensi, yang paling fundamental itu akan memberikan petunjuk kepada Tuhan. Untuk menemukan Tuhan. Ya. Kemudian ada yang memilih untuk mensyukuri itu, ada yang kufur. Ya. Ya, Ya, berarti terus, ya. manusia itu punya choice untuk memilih itu. Ya. Pak Kiai, ya. Oke. Itu pilihan manusia, bukan Allah yang kemudian mengatur supaya kamu tetap kufur. Manusia dulu, manusia pilihan. Yang terjadi semuanya, hakikatnya semua. Semua karena Allah Ta'ala. Oke. Baik. Jadi istilahnya kayak aturan besarnya ya. Ya, sistem besarnya ya. Oke. Sistem dikendalikan oleh Allah. Ini saya mungkin pertanyaan yang tadi menyimpulkan semuanya. Kalau di hakikat itu tadi Kiai katakan itu adalah sempurna, tapi di agama ada baik dan buruk. Artinya kalau orang memilih, udah salah pilih Kalau hakikat aja deh. kalau etika ada benar ada salah. Etika, bahasa Betul. etika, benar salah. Ya udah saya milih hakikat aja, toh semuanya akan dikatakan sempurna. Fatalis itu. Fatalis. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Ini Nggak penting, boleh. ini penting. Itu nggak paham, itu nggak paham. Iya, Itu ini yang penting. saya yang Itu harus harus punya ikhtiar. Harus punya ikhtiar untuk untuk menuju mencari baik dan buruk tadi. Ya Itu tadi agama. pagi-pagi harus punya semangat, Iya. tajalli Ya. dalam diri kita aziz, azim, semangat besar, Ya. mulia. Itu. Jadi Soal orang- nanti agak siangan dikit gagal itu lain lagi masalah. Jadi orang yang optimis itu adalah orang yang mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. ya. Oke. Ya, kita sampai di penghujung acara. Mungkin Kiai Said masih ada yang ingin disampaikan? Ya. Terakhir, apa yang saya sampaikan tadi adalah penjelasan dari Syekhul Akbar, tokoh wali yang besar yaitu Ibnu Arabi. Adapun sebelum Ibnu Arabi, Imam Ghazali mengatakan demikian. Fakana maka mimma lastu adzkuruhu fadhunna khairan wala tas'al an khabari. Apa yang saya lihat sungguh terjadi, tapi saya nggak bisa menceritakan. Fadhunna khairan. Bersangka baik sajalah dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya tidak bisa menceritakan apa yang saya lihat. Fala tas'al an khabari. Hakikat tidak bisa diceritakan. Seperti itu. Jadi Imam Ghazali mengatakan apa yang saya lihat yaitu sampai makom marifat nggak bisa saya ceritakan.